Tacaknya hidup kita sekarang ini lain nian ta. Alhamdulillah, memang terasa nih di diri aku ini, Pik. Teraso Ayo. Emang sekarang kesibukan kau ini apa bae ta? Alhamdulillah, secara kita artis Palembang, Pik. Iya. Wah, jadi yang dulu kita cuman kuliah, sekarang lah banyak kesibukan ya dak? Baru lagi, Pik, mantan aku yang dulu-dulu tuh neket galau. Neket galau, ya teko yang lanang-lanang Jangan kau sebuti itu. Jadi pokoknya semenjak sekarang ini, uang deket galau lagi ya. Kau dewe apa tuh kegiatan kau selain ini? Ya sama baik ta. Kita ini kan partner. Kita ini selain kuliah, kita juga main di Pal TV. Perasaan aku udah ngerasa tapi, Pik. Tapi kali ini beda ta. Kita ini ngerasainin bedanya semenjak kita lama main Studio 42. Tapi kali ini ta, bukan cuman kita wae. Di sini bakal ada acara audisi untuk nyari bibit-bibit baru Studio 42. Penerus gitu, Pik. Bener, Waspadain kok, Pik. Hati-hati kalau terbuang gitu. iya, pokoknya ndak apa-apa taman banyak yang lebih lucu. Pokoknya itu jangan penting ke kita nak ngetop. Pokoknya penting ke demi kemajuan kelakar-kelakar di Palembang untuk lebih bagus lagi. Yang terbaik tentunya. Iyalah, lah banyak berbuat duit. Bulan di Tibo, pucuk Tibo. Pucuk dicita, ulam pun tiba. Apa dia kau ini? Duit embek lah ta. Oi, secara lamen Studio 42 ini job lah kemana-mana. Duit banyak. Laju lah, embek lah. Iyalah. Jangan nolak. 1000 be wong saro ngambek, apalagi rezeki. Iya, ini untuk kau tapi ya ngerti lah bagi dua. Iya, kita audisinya ini di Musik Cafe ta. Jadi aman malak di situ, kita juga pacak nyingok budak-budak berenang ini ta. Aja dulu, udah itu ngapain? Oh, dah. Ingat waktu aku kecil juga. Iya bener nih. Kalian aku mainin lah. Oh, Pengalaman aku waktu itu, Pik, nyemplung ke sini kena sentot. kena sentot. Tapi ini caknya aman dah. Jadi aman ini aman, kau ada niat nak nyebur juga. Ayo kita nyebur lagi. Nyebur, ngapa nyebur lagi? Kita nyebrang ke sana. Nah, jadi di sini lah tempat audisi Studio 42 kelakar betok. Tapi caknya kita nak berpisah ini karena job kita beda. Karena di pojok kau bakal jadi presenter untuk keliling-keliling, untuk wawancarai tamu-tamu, wawancarai penonton dan juri-juri, dan aku Kau jadi juri? jadi jurinya ta. Sukses. Pokoknya harapan aku kau pilih yang terbaik, di atas yang terbaik, di atas terbaik lagi. Iya benar, paling pojok jadi ya. Oke lah. Oke, lanjut. Nah pemirsa, sekarang tadi Cek Fikri lah sudah misah dengan Cek Okta, Dio ada job lain katanya jadi juri. Nah pemirsa, di Musik Cafe ini bakalan berlangsungnya proses pencarian bibit unggul untuk talent Studio 42 Pal TV. Pelaksanaannya bakalan 3 hari, hari ini yaitu tanggal 23 Januari, besok tanggal 24 dan terakhir tanggal 25 Januari 2017. Dan bakalan di sini terjadi proses audisi, disaring yang mana yang bakalan lebih pantas untuk talent Studio 42 ke depannya. Cak mana nih keseruannya? Ikutin Cek Okta terus hanya di audisi Studio 42 Pal TV. Dan bang cek pemirsa Pal TV dimanapun berada, sekarang Cek Okta tengah berada di Musimania Cafe. Nah, di mana tempat ini pemirsa tengah berlangsungnya pencarian bibit-bibit baru untuk talent Studio 42 Pal TV. Nah, tadi pertama kali Cek Okta sama Cek Fikri, tapi biarlah Cek Fikri yang lagi ngejuri, jadi dengan Cek Okta be. Nah pemirsa, pecah yang Cek Okta lihat juga tadi banyak nian kategori para peserta yang mengikuti audisi Studio 42 Pal TV ini, mulai dari kalangan remaja, terus dewasa, bahkan ada bapak-bapak dan juga ibu-ibu pemirsa. Jadi pecah manonin keseruannya, payu meloi Cek Okta di audisi Studio 42 Pal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Muhammad Elvin, nomor peserta 01, biasa dipanggil Elvin, dan gue biasa dipanggil orang cakep. Cakebo. Gue ini dari kampung loh, tapi walaupun begitu, rumah aku nih, uang penting di kampung aku. Gawe rumah aku nih di sawah, jadi uang-uangan sawah. Jadi gawe rumah aku nih, pagi, siang, sore, malam, katik gawe lain. Ngusir borong dulu lah. Asak tengah dalu, jam 12 malam, hantu muncul. Entah itu pocong, kuntilanak. Dosa rumah aku, takut ge hantu makan ibadi. Hantu tuh takut dengan rumah aku.
Olehnya orang rumah aku seram. Jeleknya main melari hantu tuh. Jadi aku kesian lah nyingok umak aku nih. Yang tak kesian nyingok umak aku nih cuma ubah aku dewek. Ubah aku nih kate aguk nih memang. Aku ada lagu untuk ubah aku. Go ayam jago, awak besar dak kate ago. Nama saya Elis Kartika dari nomor peserta 02. Gini-gini gue tamat SH. Mau tahu nggak SH itu apa kepanjangannya? Sarjana Hidangan. Soalnya saya kerja sehari-hari di rumah makan. Nah, nak, caknya umur bapakmu ini. Ndak lama lagi. Jangan ngomong cak itu, Pak, sedih laju kami. Kumpulkanlah adik-adik kau. Bapak nak bagi warisan. Nah, kumpullah galo. 3 beradik tadi. Anak pertama bapak enjuk rumah. Ndak usah lah Pak, repot-repot. Mau kasih banyak, kata anaknya. Anak kedua bapak enjuk ruko. Anak ketiga bapak enjuk mobil. Tapi sih kok pesan bapak, jangan dijual. Soalnya bapak ini jago malam. Udah mau kasih. Assalamualaikum. Nah, kenalkan nama aku Didi kan, nama asli itu. Nama Facebook Kaci Rizal Nasution. Nah, nama asli itu ngapu, nama Nasution tuh. Aku penggemar ya biasalah TNI kan, tapi aku kelemur main di masa TNI, tak baca. Ya badan aku guru jengking saya ini. Nah, nama Facebook tadi di Kaci Rizal kan. Nah, berhubung nama dunia nyata aku tak terkenal di sini kan. Nama dunia maya kan. Nah, dunia maya tuh berhubung alam gaib kan. Nah, alam gaib tuh coba lah. Kamu banding ke aku dengan setan. Serem mana coba? Serem aku kan? Perkenal ke nama aku Akbar yang mempunyai maknanya. Anak keren banyak arasan. Kali ini aku dari komunitas MC Matrang, komunitas yang bergerak di bidang MC. Jadi di sini murid aku tuh ada cerita. Kak, ngapa nih masuk MC tuh harus membawa acara? Kalau ngelawak masuk ke komunitas stand up comedy. Nah ini ada cerita ya. Di komunitas MC Matrang itu ada yang salah belajar. Pertama itu ngapa pula pertama dalam pembukaan acara itu ada kata-kata salam berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung isi acara itu pasti tidak berjalan langsung ya. Kita nak ngomongi sama Dewan Juri dulu ya. Apa kabar Dewan Juri? Baik ya. Lama makan apa? Sudah ya. Itu tentang di MC tadi. Ini Kak, apa salin soalnya ngapa di MC itu tidak tentang acara MC ulang tahun apa di MC yang lain? Karena di sini kita tentang belajar tentang MC kampus. Jadi kita bukan tentang belajar MC ulang tahun. Jadi kalau MC ulang tahun kita itu ada mendatangkan dengan pembawa acaranya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Cik Daus, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Antoni Daganta Mulkan ya. Nah, Antoni itu pendidikan aku adalah D3 akuntansi ya. Nah, tahu tak? D3 itu adalah datang, duduk, duit. Nah, jadi kemudian ini ya. Ingatlah ya, ucapan itu adalah doa. Jadi ada orang berdoa, ya Allah, jadi kalau aku duduk, goyang-goyang kaki, dapat duit. Nah, jadilah kau tukang jahit. Nah, kan? Nah, kemudian aku nih, ibu aku nih berasal dari Oki, Dusun Pendamaran. Tepatnya di Pendamaran 6. Kalau bapak aku di Oku. Jadi antara Oki dan Oku. Jadinya apa? Jadinya oke. Kanan kiri.
Siapa namanya Bapak? Nama aku nih Antoni Daganta Mulkan lengkap. Wow, alangkah panjangnya nama. Dipanggil siapa nih? Antoni mungkin Kalau ya. ini aku manggilnya Tony. Oh, Tony, yo. Sayang kan? Kesayangan. Ini kesibukannya apa ini, Pak? Aku nih korban PHK, jadi kesibukan sekarang buruh sambil ngojek kan, ngojek di kebun bunga gitu. Tidak apa-apa, yang penting gaweannya halal ini, Pak. Iya, alhamdulillah. Tadi lah sudah Okta lihat tadi penampilan Pak Tony tadi di depan kamera, itu cak mana perasaannya? Perasaannya memang deg-degan, padahal kita kan sudah nyiapkan materi ya. Tapi begitu di depan agak blank kan. Nah terus tuh caknya waktunya tuh cepetnya berjalan itu nah. Cepetnya padahal kita perasaan baru nyampaikan dikit itu nah kan. Jadi kurang berasa Iya. Pengen nama lagi itu kan. Pengen nama lagi. Tapi yang penting doanya ini pemirsa supaya masuk di Studio 42 nih. Nah, sekarang Cik Okta nak nanyo, apa nih motivasi Pak Tony ini untuk mengikuti Studio 42? Nah, jadi dulu aku waktu pernah begawe kan, waktu pernah begawe kan balik ke rumah kan penat kan. Nah, jadi aku sempat nonton ke Pal TV kan. Nah, di Pal TV itu agak sempat terhibur karena memang ada cerita-cerita yang lucu kemudian ya buat tertawa. Tapi saya harap kedepannya jangan hanya lucu saja itu nah. Jadi ada hal-hal yang harus kita sampaikan ke masyarakat tapi dengan cara yang ringan itu nah. Jadi kan contoh misalnya Pal TV itu harus jadi tuntunan misalnya. Tapi bukan hanya sekedar lucu-lucuan itu nah. Tapi ada yang disampaikan. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Bukan telepon, halo, halo. Baiklah, nama saya Ricky Bernando, dipanggil Ricky. Saya peserta nomor 06. Kalau lagi ada hajatan, saya paling seneng yang namanya di bagian dapur. Ngapalah? Karena seksi hidangan. Indonesia itu banyak suku bangsa, budaya, dengan 135 penduduk Indonesia. Tapi banyak yang aneh-aneh juga, kayak sinetron yang laga-laga. Bapaknya batuk. Ngapa Pak? Bapak batuk nak. Ya bapak sakit, beli ke bapak obat nak, kata bapaknya. Anaknya keluar, celingak-celinguk. Bukan nyari ojek, manggil burung elang. Pas manggil burung elang itu tidak berpikir anaknya, cak mana dia bisa mendarat di pasar, ya kan? Jadi mamang parkir itu, op, sayap kanan. Nyenggol kanan. Nah, jadi di sekolah juga kan banyak yang siswa-siswa yang mulai pacaran. Cak mana lah yang pacaran di sekolah itu? Beli baju couple, beli ini. Pas putus, baju couple-nya kan searah nunjuk panah. Tapi pas nunjuk panah, pas lah putus panahnya dihilang dari nunjuk kemana-mana panahnya, mencari lagi. Saya dari Prabu Mulih, Sungai Medang. Wali Kota Pak Rido. Tiang listriknya tadi mana? Oh ini ya, maaf ya. Cak mana naikkannya mas? Tak tolong ya. Set. 2. Bagus kan suara gitar saya? Ah, bukan gitar ya? Oh ya, suling. Saya pemain suling ya, tapi ya waya-waya baru belajar main sulingnya. Iya. Ini suling ini bagi saya ya Tuhan sangat mulia lah bisa membuat saya bisa bermain suling ya. Ini. Saya ini senang sekali dengan suling, soalnya untuk merayu cewek sangat mudah. Dek, bolehkah aku meniup suling untuk memerdukan hatimu? Nah kan, lemah kan? Kalau sepertinya cangkul ya, Dek, saya akan merayu kamu dengan mencangkul hati kamu. Ceweknya bengek. Mas, ngapa? Yang dicangkul bukan hati, tapi jantung. Oh iya. Nah, dibalik lagi ya. Nah itu. Nah pemirsa Pal TV, sekarang ini pecah pemirsa lihat tengah berlangsung audisi Studio 42 Pal TV. Nah ini Cik Okta bakalan mewawancarai salah siko peserta Studio 42 Pal TV lagi.
di sini ada Mbak cantik. Silakan Mbak berdiri dulu Mbak. Iya, kita wawancara dulu. Asik. Taruh dulu tasnya Mbak. Siapa namanya? Nia. Mbak Nia. Kesibukannya apa ini Mbak? Katik. Katik kesibukan ini pemirsa. Apa nih motivasi Mbak Nia ini buat mengikuti audisi Studio 42? Supaya ngelori kepercayaan baik. Terus juga nih Mbak, persiapannya apa yang sudah Mbak lakukan untuk menghadapi audisi Studio 42? Kalau persiapannya terutama materi ya. Materi terus sudah materi baik? Materi weh. Emang sudah ada basic atau modal buat menjadi pelawak ini Mbak? Belum ada sih, cuman pengen coba-coba baik. Coba ya, mudah-mudahan tampil kalau yang terbaik ini buat para juri dan juga pemirsa. Mudah-mudahan masuk Mbak ya jadi talent Studio 42. Mau kasih banyak Mbak atas waktunya, silakan sukses selalu. Nah pemirsa, itulah tadi salah siko peserta betito atau wanita dari audisi Studio 42 PAL TV. Kayak mana keseruannya? Ikutin terus C Okta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria. Biasa kalau dipanggil ngesai itu Cak Daud. Ama ngerti. Aku ni ada cerita orang pegagan atau tanya raja Pak Daud. Tapi dek tahu pula apa lucu berada itu kuserahkan dengan Allah. Ada, dek baca. Aku dek baca, dek pula mau kopel Cak Daud. Tapi aku dek baca usah Palembang dek apa Cak Daud. Aku nak baca dusun tolak, aku takut lidah kayak ketelekok. Nah, jadi cerita wong pegagan ini ada wong pengen beli cincin. Wong berjual jengkol ini pengen buat panjar. Zaman dulu bu panjar dek. Lah inilah apa dia nak mencak behel-behel di gigi itu. Dia namanya aku lagi tak terti. Nah, jadi uji wong yang nak beli jengkol tadi nunjuk kak berapa cincin emas ini. Pisan emas sedang mahal pula Cak Daud. Ngata kami tak jaring 2 compok ngata kak. Jadi ujung yang berjual jengkol, sueh kata rupa nak nunjuk panjar tadi. Nah lagi, ayo jiwang panjar ini empai beli cincin pecahan uak ini. Kalau potongan ini aku jajak ke juga. Ngata kami tak jaring 2 compok. Sueh nunjuk ngata ke gusi ini tuh. Rupanya saling kota ayo kita padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dharma, aku masih sekolah, hobi aku makan buah, cita-cita jadi wong kayo dan doa aku bisa jadi calon menantu Cek Daus apa dia itu. Lupa aku laju. Oke langsung ya. Aku kan masih sekolah, aku sekolah di SMK PGRI 2 Palembang. Ada yang tahu di mana? Hah, kampungan. Kampungan kalau tak di sini, kalau buka Google loh kamu tuh. Jadi di sekolah ini nih, aku nih punya kawan. Kawan aku nih punya cita-cita yang aneh, yang agak geli-geli menjijikan gitu kan. Jadi dia nih cita-citanya tinggi nian, pengen jadi sarjana. Sarjana dan bergelar master. Master of kentut. Wah, kentut. Cedaus kamu itu cedaus. Jangan kentut di sini. Terus dia nih sangat apresiatornya sama yang namanya kentut. Jadi dia bisa memahami kentut, bisa tahu nih soal kentut. Misalkan Cek Daus di situ kentut, sebelahnya ada Cek Fikri, Cek Ojak, Cek Daus kentut. Debuk. Wow, kalau kata Cek Fikri yang normal, payo Daus kentut nggak bau nih mambu Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Dedi Renaldi, bukan Dedi Kobuzer. Kalau Dedi Kobuzer kan pesunat, pesulap, kita pesunat. Nah, aku kali ini nak bahas masalah tentang cinta ditolak. Ya dah. Mungkin seluruh dari yang ada di sini pernah yang ngalamin namanya cinta ditolak. Ada sana besar kelakar. Pernah tak? Cek Daus, pernah tak kira-kira? Pikir galau-galau pernah ya? Tapi kalau aku ini gelak keseringan gino cinta ditolak. Makanya saat ini aku masih jomblo. Hah? Oh yuk makan lagi sahur, apalagi pasang susu. Iyo, umaknya yo. Jadi saking aku tuh sering cinta ditolak tuh Cek Daus sampai betah jadi jomblo. Ya cak mana memang tak laku. Betah mana betah-betah ke bae. Jadi tapi aku pernah ya bangga juga lah sama diri aku kan. Nah, bangganya Cek Daus. Waktu itu pernah kejadian, ya rumahku rumah kompleks caro namanya wong kayo kan.
Ya cuman kompleknya RS. Nah, pas aku duduk di teras rumah kebenaran padahal teras tak kati kan. Dah aku duduk sambil ngeteh sambil nikmati yang namanya teh tadi kan, sambil minum baca koran. Koran lalamo, koran baru belum lewat kan. Pas aku baca koran itu ada suara motor, Cek. Suara motor. Bukan kapal bukan, motor. Jadi pas motor lewat tuh, suara apa motor Ceknya? Pas jengok, Cak tukang jamu apa nih? Oh, tukang ledeng. Wah, tapi pas aku jengoknya lagi, cewek belaga, Cek. Cantiknya, badannya putih, Cak Cet. Iya, Cak Kapus. Kapan aku ini deket senyum dia, Cek. Aku nih bingsal, Cek. Ya bingsal mana? Takut kaget. Nagih utang, kenapa utang banyak? Kreditan ada, jadi agak bingsal. Nah, jadi pas dia senyum tuh kan, aku nih ada senangnya juga, Cek. Dia senyum. Ya aku nih masang lagi ganteng, rambut nih dengan Cak. Buntut bebek, jadilah dikit, masang lagi ganteng kan, Kak, katanya dia ngomong kan. Kakak galak dak katanya. Cek langsung terkejut, Cek aku. Cak boleh undian mobil. Terkejut namanya yang belaga kan, kita pasti ada lah rasa GR kan, kalau lagi jahat jangan ke GR. Kalau pacak lagi dah aku nih kan langsung ini kan, senyum. Seneng. Kakak nih galak dak katanya. Dek, kakak nih galak nih ya dengan adik itu, tidak nolak lagi. Kalau pacak langsung berketip lah hari ini. Walaupun tidak kati langsung lah. Sudah. Nian apa kakak nih galak nian apa? Ya pokoknya galak, Dek. Pokoknya apa baik kakak nih galak tuh lah dengan adik tuh. Kak, itu Kak. Lah kebenaran nian katanya. Motor aku nih mogok katanya. Rusak katanya mungkin. Tolong antar ke bengkel, dorong ke. Aku nunggu sini rumah kakak sambil ngeteh. Kakak beneri motor aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur lihat dari peserta yang sebelum-sebelumnya sedikit grogi. Apalagi melihat peserta yang belum tampil, saya lebih grogi. Terutama untuk adik yang duduk di sana. Ya, senyumnya itu pas dilihat, aduh, tambah grogi saya. Tapi yang kakak yang baju merah jangan marah. Slow, ini hanya komedi kok. Ya, jangan dilihat lagi, nanti saya gugup ini. Oke, perkenalkan tadi nama saya Nuri. Nama Nuri ini ada enak dan tidak enaknya. Kalau saya enaknya, ketika ujian nasional saya cuma 4 huruf NURI. Selesai. Bisa isi jawaban. Yang enggak enaknya, ketika saya jualan online, permisi Mbak, gaskinya ada. Sakit hati gue. Gue disangka cewek, padahal gue laki-laki. Ya. Kemudian juga saya ini hobi bermain game. Tapi disitulah daripada saya bermain wanita, lebih baik saya bermain game. Ya. Saya ini alhamdulillah punya seorang ibu yang perhatian dan pengertian. Ketika gajian saya hobi main game, seminggu tidak pulang. Ya. Ibu saya SMS. Buka HP lihat, Nak, jangan pulang malam-malam. Iya Mak, saya pulangnya pagi. Oke, itu ibu saya perhatian. Kemudian kedua, Nak, masih ingat nggak kamu jalan pulang? Alhamdulillah Mak, masih ingat. Karena saya besar di Palembang. Kemudian juga saya di SMS ibu, agak keren dikit panggil ibu. Nak, mau minta jemput pulang nggak? Takutnya kamu nggak bisa pulang nih. Iya Mak, aku balik. Pada saat itu saya langsung lupakan semua dan ambil motor daripada saya kena jemput kayak KPK, kasus korupsi gitu, kena cangking. Balik. Kau nih anak ketik aku, tak balik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya adalah Fikri. Profesi saya adalah seorang MC. Biasanya kalau MC pernikahan juga MC event-event. Yang aku senang MC itu adalah MC pernikahan. Ngapa lemaknya MC pernikahan itu? Yang pertama adalah cepat selesai. 2 jam, 3 jam selesai. Makan ditanggung. Sudah makan ditanggung, dapat duit pula. Baliknya dapat rantang. Nah setelah itu apa? Dan aku perhatikan banyak orang Palembang ini tidak galak rugi.
Iya, kenapa dah rugi biasanya? Kejingoan ada kalau tetangga nak sedekah, ibu-ibu jingok lagi sedekah tempat tanggonya nak sedekah, dia memang disengaja dah masak. Dak masak kondangan, ngajak anak 3. Dia langsung ngamplop. Sekali dia ngisi ngamplop isinya 20.000, utang pulo. Nah sudah itu wong Palembang itu kejinga banyak juga namanya wong besak gaya. Kenapa kita juga gak lihat ibu-ibu kalau kondangan, kalau jingok kondangan itu biasanya dia pakai kebaya. Setelah pakai kebaya dia langsung pakai namanya emas besar berentet di sininya. Rupanya emas imitasi. Nah sudah itu apa? Imitasi pergi itu tadi dia ngamplop lah. Ngamplop isinya apa? Rupanya kosong. Nah aku baliklah ke rumah. Ku jingok ibu tadi ada di rumah. Rupanya mama aku yang amplop kosong tadi. Nyingok Pikri. Dah mengalihkan pikiranku laju. Ini pertama kalinya aku open mic. Karena biasanya aku open book alias buka buku alias ngepek waktu ujian. Perkenalkan, namaku Siti Marcella Kontesa Al Asina Zahra Cimut sangat. Iya Bu, CLRT bukan lagi. Tapi tenang, kalian bisa manggil aku, nyebut aku Siti Markona. Marcella Kontesa Al Asina. Jadi, alhamdulillah aku blasteran. Ida campuran maksudnya tuh, iya. Ibu aku Bandung. Kalau bapak aku Semarang. Tapi yang aku maksud di sini bukan Pulau Jawa, bukan. Bandung yang dimaksud di sini ialah Babat Tomanojong. Kalau Semarang itu kota sekayu sampai sekarang. Iya, makanya jadinya agak kecil, mungil, agak bulat dikit. Astaga. Kalau ngomong-ngomong soal badan ya, aku tuh sebenarnya galak kesel. Ngapa? Galak diomong gendut. Nah, sebenarnya aku itu tidak gendut. Cuma agak lebar dikit. Sebelum aku tutup aku punya pantun. Pergi ke pasar membeli itik. Dibayar pakai duit receh. Kapan lagi punya komika cantik? Pecak Siti yang paling kece. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sujas Maji, dipanggil Anjas. Nomor urut 26, suailah aku balik 26 milir oleh. Aku tuh seneng nih nonton acara kesurupan. Tapi kebanyakan acara kesurupan tuh bahasanya bahasa Sunda. Asal kesurupan mulai. Siapa kamu? Aing Hulk. Coba kalau kemasukan wong kita, wong Sumsel. Misalnya, siapa kamu? Aku, Cek Daus Nago nang Cik Boy. Nak ngapengan, nak ngajak belage apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Chandra. Kebetulan profesi saya sebagai penyiar radio sudah 15 tahun bergelut di dunia radio. Di bawah juniornya Cek Daus, dulu sempat ke radio tempat Cek Daus begawe. Nah kayak gitu kira-kira. Hari ini kalau saya biasa dipanggil Bang Deka, jadi kalau saya biasa manggil diri saya Bang Deka juga gitu loh. Seperti Cak Lontong, mungkin saya juga pernah melakukan survei versi saya sendiri. Kalau dulu sempat viral ataupun juga fenomenal banget yang namanya nama-nama unik ataupun juga nama-nama menarik yang dalam tanda kutip aneh gitu loh. Seperti ada yang nama Batman, Superman, Saiton, Tuhan, dan ada juga yang nama anti dendrap ya. Saya nggak habis pikir tuh yang nama anti dendrap itu. Pasti dia pas pas mau ngelahirin ibunya tadi pasti ngeliatin sampo dulu. Itu kan ada tulisan anti dendrap. Untung kalau dia nggak kebacanya anti ketombe ya, anaknya dikasih nama ketombe dong. Putih, kecil, melayang-layang kayak gitu loh. Terus ini temanya arti dari sebuah nama. Kebanyakan orang itu ada ya, Pak Ustadz bilang, kalau memberi nama itu berilah nama yang baik-baik karena nama itu adalah doa dan nama itu adalah harapan kemudian. Selanjutnya saya tanya ada ibu-ibu yang masuk ICU barusan ke rumah sakit gitu loh. Dia mau ngelahirin. Jadi pas ditanyain
Udah lama banget nungguin itu belum ngairin juga kan. Pas, ya oke sebentar. Jadi pas yang terakhir tadi namanya Maria, saya tanya namanya Maria. Kamu pasti ngefans sama lagu Maria zaman dulu yuk? Ternyata enggak katanya. Kenapa kok anaknya diberi nama Maria? Ternyata kenapa, mau tahu nggak katanya kenapa anak saya diberi nama Maria? Dia prematur, kecil, hitam, rambut keriting. Saya Deka Chandra, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tarisa Denova. Kalau kamu nak manggil, panggil baby. Kemarin tuh aku nih berjalan sama cowok aku. Cak mana lah cowok aku tuh ibaratnya tuh pendek, buntet, hitam, berjenggot. Tapi mana dipikir kenyan panjang lan jenggot kakak itu pada cowok aku. Tapi caknya dia ini nyempet aku bu mobil. Tapi mobilnya tuh genta-genti. Kaget mawa ini, kaget mawa itu. Pas aku seledek ke, tidak. Bukan. Travel dia tuh. Berjalan ke PIM jingga harga sepatu di pojok 1 juta. Masih nak balik ke 16 tulah. Sayang mek, gebetan. Tak apa-apa kalau Pikri galak sama aku tinggal ke dia sama Pikri be aku. Pikri masih kecil. Sama aku sama Pikri nih. Kakaknya baik. Enggak, aku nak Pikri. Aku kan mancung dia pesek kalau be ngubah keturunan. Pikri buntu. Enggak apa-apa lah buntu. Biarlah aku ke benteng makan kuaci asal sama Pikri. Nah, aku nenaknya lagi linjangan juga yang kaya tapi enggak apa-apa gaya jahat. Pikri, kau galak tak jalan sama aku? Galak Ya Allah, kau bukan Cino. Iyo ajak aku. Ngajak nonton. Ya Allah. Nonton di PI. Ngajak nonton kebakaran. Buntu Pikri ini. Pikri, kau tuh lah belaga. Ngajak aku dah nonton. Aku lah cantik nah lah berdress. Kita nonton kebakaran datang nambah besar api. Ya Allah. Biarlah, dak sama Pikri sama Cek Daus be. Kalau dak Cek Daus sama aku. Ada masalah ini betino. Balik mana, Dek? Hah? Balik mana? Balik rumah Daus. Rumah aku nih. Balik ke mana, daerah mana? Oh, aku daerah Gandes, tak Gandes. Oh, tahu Gandes. Yang mana? Sarang preman itu. Bukan, yang banyak debu tuh nah. Tinggal mana Gandus? Iya. Oh, gara-gara hari inilah Gandus gersang. Sudah sampai sini be cerita aku, besok nyambung pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah pemirsa Pal TV ini sedang lagi istirahat makan siang ini. Cek Okta sudah sama juri audisi Studio 4 Pal TV. Ini sudah ada Cek Oja yang pacak juga berubah jadi Waiwaya. Kalau malam jadi Wiwi. Dan di sebelah kanan Cek Okta ini ada Cek Daus. Oh, yang sedang ngecrengnya pakai baju kemeja pink ini. Malam nak ngapain ini Cek? Pakai pink. Kontenan. Dan di sebelahnya lagi di ujung ini yang paling belaga ini ada Cek Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kita mulai dari Waiwaya dulu ini. Kayak mana tadi melihat peserta-peserta kita tampil di hadapan Waiwaya tadi. Cak, mana komentar? Luar biasa nih Fikri, galau-galau ini ternyata. Iya, rata-rata peserta kita ini luar biasa galau. Ternyata Palembang ini punya bakat-bakat terpendam dan kita memang cari mereka-mereka yang bisa menghibur warga kota Palembang karena kami inilah tua-tua galau. Cek Daus, Cek Eka lah uzur kan, apalagi Yai Najib kalau tua nih yang sudah kan rada kuawo lagi. Jadi kami nyari-nyari pengganti supaya bisa penyegaran di Pal TV. Hebat-hebat galau pokoknya ya. Nah ini selanjutnya sudah dari WC Waiwaya kita beralih ke Cek Daus ini. Nah Cek Daus, pecak yang Cek lihat tadi, oh agak mundur dikit, kaget. Ini Cek, pecak yang Cek lihat tadi peserta kita lo sudah tampil, kalau apa komentarnya? Kejingonya ada juga yang bagus, ada yang perlu perbaikan. Tapi jangan patah semangat dulu. Yang jelas yang bagus tadi tetap berjuang mudah-mudahan masuk ke final. Ya itu dia, selanjutnya ini yang terakhir
dengan juri kita yang paling belaga ini hidung dak mancung. Oh belaga Om Daus ya, oh Om Korean. Nah ini Fikri, komentarnya tentang peserta kita tampil tadi cak mana? Yo kalau kita jingok tadi tuh pesertanya banyak dan menurut aku bagus-bagus kreativitasnya. Tinggal dijingok di sini ada yang lebih pede, ada yang sudah lucu tapi dia tidak ada pede. Nah mungkin di sinilah selain kita nampil lomba juga di sini kita belajar kan untuk kedepannya. Kalau memang kurang pede ya kita bagusin lagi biar kedepannya pacak lebih lucu lagi. Tadi Waya sama Cek Daus, aku lo bertanya tentang favorit. Nah dengan Fikri ini beda. Kira-kira harapan Fikri cak mana yang kriteria biar Uwong bisa masuk di Studio 42 ini? Ya yang jelas untuk kriteria aku sih semoga yang terpilih ini bukan cuma lucu di panggung. Yang terpilih itu kayak memang benar-benar ada kreativitas untuk nunjuk ke ide-ide baru untuk Studio 42 itu. Pemirsa itu dia tadi wawancara Cek Okta dengan ketiga juri kece gitu. Kemudian audisi kita bakalan berlanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus Cek Okta di audisi Studio 42 PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cek? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama aku Rahmat Agus Ifriandi, sering dipanggil Agus. Agus, Cek. Coba, Cek. Aku minta tolong, Cek. Goyang ojak. Minta tolong jingok ke aku nih. Apalah yang lain dari aku nih? Lain dari yang lain maksudnya. Nasib salah. Kalau nasib lah dari sananya lah ditentu ke. Apa lah Cek, coba Cek. Kating lain. Tapi aman uji me aku tuh Cek. Aku nih lain dari yang lain Cek. Apa lah Cek. Karena aku dilahir ke tanpa unsur keterpaksaan. Otodidak katung tuh. Begitu aku dilahir ke, aku lah keluar laba baju, bidannya baru datang. Otodidak. Tidak cak. Zaman main nyari, dikit-dikit buka Google, buka browsing ada browsing. Pecah dah ketik bacaan lain itu. Ngomong-ngomong soal kepacaan yang aku punya untuk sekarang semenjak setahun seperempat yang lewat, pacaknya pecah kata peserta tadi, ya Allah berikanlah aku gawean duduk-duduk goyang-goyang dapat duit nyait. Jadi aman menurut aku ilmu nyait itu Mang Cek Bicek cukup penting untuk bisa dikuasai sama seluruh umat manusia di muka bumi ini, khususnya bujang gadis sepelembang anget Mang Cek juga. Contohnya dokter, aman dokter dak ating pacak nyait, mungkin bendera kita sekarang warnanya bukan merah putih, tapi merah hitam putih. Karena bagian merah sama bagian putihnya itu ngabungkannya bukan dengan dijahit, ditampil pakai lakban, seret jinyo, ada hitam di tengahnya. Dokter tuh aman jaku harus pacak nyait juga. Agak ada kecelakaan, palanya bocor, sampai metu kecap, metu saus, metu kecambah, tampil-tampilnya be pala orang pakai lakban, laju saro. Kesian dengan budak kecil yang nak bersunat, Mang Cek Bicek. Bayang ke habis bersunat, itunya dililit pakai lakban lagi. Dia mandi lakbannya lepas. Itunya lajunya lepas, saro, ngerenggawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih kembar ya. Kemarin saya ada di sana. Udah pulang tadi. Kalau penasaran lihat kemarin saya, lihat aja muka saya. Gak mungkin lah kemarin saya seperti Cek Daus kan. Itu siapa maknya kan? Sekarang anak kuliah tuh sibuk lagi UAS kan, UAS, UTS kan. UTS tuh biasanya orang melihat buku kan, masih mending kan nyontek buku kan. Ada teman saya namanya Rara kan, wong lemak nyontek buku. Pak Rara pak buka aurat pak, astagfirullahaladzim. Di UTS buka aurat ya, dipanggil lah kan dosennya kan. Sini kau Ra, mana utak kau Ra, buka aurat Ra. Coba sini, buka lagi. Oh, mati akal kan dosen itu. Terus saya ini baru kena flu ya. Ini masih mending flu biasa. Tahun lalu saya kena flu yang aneh ya, flu Singapura. Saya tanya dokter kan,
Dok, flu Singapura tuh flu apa, Dok? Saya bayangin, kalau flu Singapura kalau bersin biasa kan keluar ingus. Kalau flu Singapura, kalau kita bersin keluar air mancur. Muka kita berubah jadi singa kan. Mungkin ada flu kombring ya. Kita bersin itu duku. Panen duku. Wah, kan kacau gitu kan. Saya juga punya teman ya. Nama teman saya Imam. Orangnya rajin ya. Nama lengkapnya Imam Masjid. Dia pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid. Mam, kau ini rajin di masjid? Iyalah, aku katek rumah. Rumahnya di masjid tuh lah. Tapi teman saya Imam ini ya, sering kena begal. Jadi dia tahu tipe-tipe kena begal. Begal pertama ada begal yang profesional. Begalnya tuh OTS ya, on the spot, 100.000. Iya. Jadi begalnya tuh langsung to the point kan. Nak motor kau punya nyawa kau? Motor kau? Lembek motor. Nyawanya juga ditebas, tapi tebas rumput. Ada lagi begal yang begalnya masih magang. Jadi begalnya itu pakai baju putih hitam. Perkenalkan, nama saya Juliansa, nomor 33. Kalau kita jengok iklan Pal TV itu, ada teka-teki dari Cek Daus, Cek Maria, sama Cek Eka. Aku juga punya teka-teki. Ada nenek-nenek berjalan ke tengah sungai. Nyari apa nenek itu? Ada yang tahu? Salah, nyari mati. Kalau terberak, dengan punah gancang dia. Saya akan menyampaikan materi audisi dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau kurang tolong tambah hidukin, kalau lebih jangan lupa nyosok. Sekarang ini lagi tren yang namanya rambut dicat. Ada kuning, ada merah. Aman dia berjalan mencak anak ayam di Sumboi. Kalau rai putih Cek Daus di kuning lemak ngasat dia. Kalau rai hitam di pikok kuning ya awal mencak beruk. Menurut survei di Palembang ini paling dikit pengangguran. Nak buktinya, ada orang berjalan. Nak kemana? Ada gawe. Uang begawe itu pernah tanda tangan. Saat bintang, bulan, sekalian baik kubah masjid. Ya, itu baik. Jangan kemana-mana, tetap di saluran dan gelombang yang sama. Di lain kesempatan, saya akhiri dengan sebuah pantun. Ubi kayu biji selasih, thank you, mau kasih. Aku juga pacak niru ke suara Donald Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cek Daus, selamat siang Pak Daus. Ya aku bawa ke materi dari BKB ya, yang biasanya cak budak kecil yang itu kan. Tahu dak BKB yang apa? Ada banyak apa ya? Yang minta-minta. Tahu kan? Yang kayak pencak ini kan? Kak, minta kak, aku doa ke rezeki kakak banyak jodoh. Sini kak, minta kak. Yo dari sana aku juga ngomong juga Dek, lemak kau doa ke kau dewe, kayo, banyak istri kan. Siapa artis yang itu nah, siapa kak? Inna, Yai Sober. Oh, nah itu. Ya, nah yang pas sudah itu ya, udah bawa ke, kalau nak pacaran dengan aku, sekarang aku nih jomblo ya. Kalau nak follow Instagram aku, Irsan Triwibawa 29 ya. Promosi kan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Nuh Idham Khalid. Biasa dipanggil Manguju Cek. Karena aku anak paling beruju, anak yang paling bungsu, jadi dipanggil Manguju. Cerita tentang Indonesia. Indonesia ini banyak keragaman, banyak musim. Khususnya itu di Palembang. Di Palembang ini banyak musim. Musim banjir, musim hujan, musim durian, musim batu. Pernah be musim iwak. Nah, waktu pas musim batu, wong banyak gilo batu. Sampai Cek Daus be sampai gilo. Tai ayam be sangkonya batu. Wah itu. Beda lagi dengan iwak tempalo. Iwak tempalo ini sekarang lagi booming. Ada kontesnya. Di PTC ada kontesnya. Di Palembang Ekon ada kontesnya. Karena iwak ini mahal, karena apa? Ada dua hal juga iwak ini buat dia mahal. Pertama, iwak inilah yang pacak bebala. Iwak lain tak pacak bebala, iwak inilah yang pacak bebala. Yang kedua, iwak ini pakaiannya bagus-bagus. Pakaiannya warna biru, warna abang, warna kuning. Nah, karena tetangga aku ini penasaran, namanya Cek Mat. Maaf be kalau sini ada Cek Mat namanya. Jadi Cek Mat ini penasaran. Katanya, ngapa iwak ini mahal? Jadi dia pergilah ke pasar iwak, naik mobil. Mobil angkot tapi bukan mobil lewek. Pas di pasar iwak ketemulah dengan Mang Den. Jadi nanyolah dia dengan Mang Den ini, Mang Den, aku ini nak nanya berapa harga iwak ini, iwak tempalo nih.
Jadi, nah yang warna biru nih berapa Bang Den katanya? Ditanyanya. Nah yang ini kunjuk ke dengan kau harganya 200.000 be. Nah, mahal nih kan? Ngapa mak itu? Mak inilah iwak itu. Kata Cek Den tadi. Nah yang abang ini kunjuk ke dengan kau 300.000. Lah tambah mahal lagi ngapa mak itu? Mak inilah harga iwak ini katanya. Nah terus karena apa mahal iwak ini? Karena kau udah tahu iwak ini bebeknya dari luar, bebek dari Singapura. Itulah jadi mahal tuh iwak ini. Cek, kalau mak itu aku nak mencari yang lokal ada tak kio-kio? Ada. Jadi ditunjuklah iwak ini kecil. Iwak ini warnanya abang jambu pucat. Iwak ini kecil. Nah yang ini Cek, kira-kira berapa yang lokal ini? Kunjuk ke dengan harga kau 2 juta. Alah kemahal. Lebih mahal lagi dari iwak yang itu tadi. Ini kan lokal Cek, dari Sekayu. Oi, kau jangan salah, dari Sekayu. Iwak ini, kalau kau melok kontes pasti menang. Apa sangka menang? Iwak inilah yang maki kawat gigi. Yang lain tidak maki kawat gigi. Jadi kau pasti menang, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, barulah kedua, habis kedua, ketiga. Setelah ketiga, barulah keempat. Kepada Dewan Juri yang sangat menghormati saya, terima kasih. Karena saya bisa tampil di acara ini. Aku sebagai wong tua, ngunjuk tahu sama kawan-kawan galo-galo. Kalau kita punya anak, dari kecil lah kita didik anak-anak kita. Sebabnya apa? Dari kecil budak-budak itu pacak, dengar apa yang diomongin wong tuanya, kita rekam oleh pendengaran dia tuh. Jadi ceritanya ada wong namanya Oon. Nah si Oon ini anak yang bakti, berbakti sama orang tua. Jadi walaupun dia udah tamat sekolah, tidak galak yang namanya dia maling, lemak lah aku ngebecak jadi itu. Pas dia ngebecak, duduklah di pangkalan becak, oh nyantai nih, ndak tahu sampai tengah hari loh, gedak kacip menumpang. Madu dak kati ini, tukang somai liwat, panggilnya. Oi somai, panggilnya kan. Ada apa bang? Berapa somai? 10.000. Nah 10.000, aku ada 5.000 sih. Tak apa-apa mang, aku penglaris be, tapi cocok be. Tak apa-apa cocok juga tak mungkin mangkok idak aja. Dah sampai sore balik. Besok pagi dia ingat pepatah. Bangun pagi-pagi. Kalau kita bangun pagi rezeki tak dipatuk ayam. Pagi-pagi habis mayang subuh, dia duduk luar mangkal, baru keluarnya ada manggil. Oh becak. Alhamdulillah jo. Panggilnya, nah tukang somai tadi yang kemarin itu yo iyo. Nak mana mang? Aku nak ke pasar. Oh ya kau yang beli bakso aku, somai aku kemarin yang 5.000. Iyo, aku nak ke pasar mang. Berapa? 10.000 coba baca tadi. Ay mang, dekat itu nak kejuan pasarnya 5.000 be. Ada sih yo. 10.000 dia. Aku 5.000 ni lah mang, galak beda. Sudah penglaris. Mak itu ngebeca, wah turun tebing. Masuk paret. Marah tukang somai tadi. Bang, pacak ngebeca, tidak. Woi, puluhan tahun, aku ngebeca nih. Ngapa masuk paret? Lah, aku 10.000 nak kirim. 5.000 tak mau kirim macam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Budi, aku balik Tangga Buntung, hobi aku goes. Entah kenapa wong itu lihat aku kayak, wah aku datangi kan dia. Marah aku. Oi dek, walaupun penampilan aku cak gembel, hati aku cak gibel. Wah, ada telepon kan? Halo Bud, kau di mana? Di rumah. Rumah kau ya? Ay, aku balik Tangga Buntung. Ay, dak apa-apa Bud. Ay, kakek kau baleno, balik dapat celano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Caro yai, nama aku ini Herman Adiputra. Tapi sehari-hari kalau di Lahat, nama aku ini Yai Mangeman. Kalau di Kumbring, nama aku ini lain. Niku Sapanihan. Nah, jadi kalau kita jingok Niku Sapanihan diperhatikan Kumbring. Niku berarti kau. Sapanihan. Siapa nih kau? Berarti kau nih boleh nemu. Berarti aku nih anak boleh nemu artinya tuh. Jadi ceritanya di Kumbring ini kita baru cerita Kumbring dulu ini. Jadi di Kumbring itu ada wabah penyakit demam berdarah. Jiwang Kumbring itu ya, demam berdarah aja. Jadi banyak makan korban. Nah ada si Niko ini tadi berlari dia ngejar-ngejar dokter. Oi dokter tolong aku nih. Aku nih kena penyakit demam berdarah. Ini kan banyak mati kena demam berdarah.
Aku ni demam benanah aja. Nah jinyo. Oje dokter tadi kan demam benanah, berarti lebih parah lagi jinyo. Iyalah dokter, aku takut mati aku ni jinyo. Lah banyak yang mati ni demam berdarah. Aku ni demam benanah. Jadi dokter nanyo, itu gimana Pak gejalanya? Ini dokter jinyo. Kalau badan meriang-riang jinyo kan. Panas dingin meriang-riang. Kalau dipicit keluar darah. Woi, kau ni bukan demam berdarah. Bisolan jinyo tadi. Bukan demam benana, bisolan. Jadi itu cerita masalah di Kumring ini ya. Nama saya Mbak Sumi, nama pendek saya Mbak Sumi. Nama panjang saya Mbak Sumi. Jawane De. Jawane Semarang. Monggo cerita. Inggih, matur suwun. Saya ngikuti, ya tidak saya pungkiri kalau saya ini cantik sih. Kalau saya ini ya mengikuti kata saudara saya yang kemarin menjabat di Amerika yang bernama Kerok Ibumu, yang dalam pidatonya terakhir dia ngomong yes I can. Jadi saya akan ikuti yes I can. Di sini saya mau menceritakan Gunung Kodok. Kalau yang Pak Yai tadi menceritakan Gunung Dempo, sekarang saya menceritakan Gunung Kodok. Boleh saya meminjam nama-nama? Ya, terima kasih, matur suwun. Selamat siang, juri yang terhormat. Selamat siang, kaum muda, kaum mudi Palembang ini. Baik tua maupun muda. Kenal ke? Nama aku Caca, dipanggil Ica, balik di Ketapati. Kata mak aku ni lahir kemarin otodidak Cik Daus. Lain dengan bayi-bayi yang lain. Soalnya keluar duluan baru bidan tu datang. Itu Cik Daus. Jadi tema aku ni nak jelasin tentang ini apa? Lubang buaya. Jadi kawan aku ni penasaran, apa arti lubang buaya dengan lubang tete-tete? Jadi kejelasi, kalau lubang buaya masuknya harus tit. Kalau lubang tete-tete masuknya cut. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya asalnya dari kota ya, bukan dari dusun. Kotanya tuh tapi di Palembang inilah, kota debu, Gandus. Jadi ceritanya ini nak warung. Pas ke warung ketemulah dengan tukang tape. Kering. Tape. Kering. Tape. Tape dijual, Mang. Tape, Dek. Berapa harganya? 5.000 Dek sekilo. Cuman ini tadi tuh ida jingo kalau ada susunan tape dalam kantong asoy. Itu apa emang? Sami mawon udah Dek. Oh ya sudah Mang, 2 kilo. Baliklah si ini tadi tanpa ngirau ke dalam itu ini tadi tuh apa dia? Mek! Oh Mek! Oi ngapain Mek ngani belum beka. Aku beli sami mawon 2 kilo. Oh, beli sami mawon pelah. Mek kau nila lamu udah maju sami mawon nih. Oh, Mek lalam juga sama baik itu Mek. Pas dibuka, si kok tape dalam kantong asoy tape lagi. Ain ngani mak mane ngomong sami mawon. Mane lalamu nih dak maju sami mawon. Oi Mek, aku nih juga dak tahu sami mawon nih tape. Ya jadi itulah tadi Mang Cek Wicek pemirsa Pal TV lah sudah lihat dewe kayak mana penampilan peserta kita, pacak dinilai juga itu pikir bukan dari pikri juri dewe be, tapi pemirsa juga pacak jingo siapa kira-kira yang bakal jadi bibit unggul di talent Studio 42. Ya jadi berikutnya kita bakal nyingok bahwa Studio 42 ini tidak ada stop batas sini-sini lah ya. Bahwa ada regenerasi untuk berikut-berikutnya. Iya. Nah pemirsa nanti terus proses audisi Studio 42 Pal TV tentunya cuma di Pal TV memang punya kita.